Selamat pagi Romo, kami dari SMA Negeri 2 Yogyakarta dan saya Nathanael Angeles Erlangga. Saya David Chris Daniel Asaganda. Saya Ricardo Brilian Duta Nirwana. Dan saya Tirta. Oke, selamat siang. Selamat siang, kami izin untuk mewawancarai Romo terkait tugas agama kami tentang hierarki gereja dan tugas-tugas gereja serta sedikit pengalaman Romo menjadi bagian dari hierarki itu. Oke, Yang pertanyaan pertama Romo, sudah berapa tahun Romo Heriatno menjadi pastor Faro? Pastor. ya saya ditabiskan tanggal 21 Juli tahun 1988. Jadi kamu bisa menghitung sendiri, sudah 35 tahun. 25 tahun. Oke, betul. Ya, kamu belum berusia 20. Belum ada. 17, oke. Jadi saya sudah 35 tahun. Jadi sudah lanjut. Kemudian mungkin dari kan udah 35 tahun nih Romo. Nah itu bisa diceritakan dulu pengalamannya kok, panggilannya itu seperti apa bisa sampai sekarang 35 tahun. Oke, saya masuk seminari setelah lulus SMP. Jadi SMA, seminari 4 tahun. Mertoyudan 4 tahun ya, seminari menengah. Ya biasa remaja ya, SMP ya, senang melihat orang bahagia, senang melihat orang itu dicintai banyak orang. Nah saat itu Romo itu memberi kesan pada saya, hidupnya bahagia. Kalau berkunjung ke umat, itu banyak umat menyambut dan menghargai Romo. Maka penyambutan terhadap Romo dan hidupnya nampak bahagia itu memberi inspirasi untuk saya jadi Romo. Dan yang berikutnya, Romonya kan naik sepeda motor besar gitu ya. Saya juga waduh ini kalau jadi Romo bawa motor yang besar, gede begitu. Itu anak remaja ya. Ya tentu kemudian panggilan itu berkembang. Setelah lulus seminari, oh ya, saya memang merasa Tuhan memanggil saya. Karena apa? Saya merasa sangat tergerak dan betul bahwa menjadi Romo itu membahagiakan. Bukan hanya diri sendiri tapi juga umat. Dan itu penting ya, membuat orang lain bahagia karena diri saya bahagia. Apalagi juga saat itu saya merasakan bahwa hidup itu bermakna, berguna kalau membuat orang lain bahagia. Maka tentu cara membuat orang bahagia ya dengan berbagai macam cara. Salah satunya ya menghargai, kemudian juga memperhatikan, kemudian melayani. Maka sesungguhnya arti hierarki bukan pada jabatan, tetapi pada segi pelayanan. Jadi bahwa gereja itu ada berbagai macam hierarki dari paus, dewan para uskup, kardinal, kemudian dewan para uskup, kemudian imam ya. Jadi dalam arti lebih ke fungsi pelayanan. Ya, untuk
gereja. Siapa gereja? Seluruh umat. Gereja ya kamu dan saya. Kita seluruh umat itu. Jadi dan gereja sebagai apa? Sebagai persekutuan. Persekutuan. Dari Anda, kamu dan saya yang percaya kepada Kristus. Oke, itu jawaban saya. Jadi memang semakin lama semakin berkembang. Akhirnya ya betul ya, setelah lanjut usia ini saya ya betul ini memang kehendak Tuhan. Menjadi Romo itu bukan semata-mata kemauan pribadi. Kalau enggak nanti di tengah jalan berhenti. Karena hanya menuruti keinginan pribadi begitu. Jadi kalau itu sungguh dipanggil Tuhan, ya tadi salah satu caranya adalah bahagia dan ikut membahagiakan orang lain. Oke. Itu sudah ada tanda-tanda di. Apalagi silakan. Nah, itu berarti selama 35 tahun ini sudah tugas di mana saja? Nah, begitu. Saya ini Yesuit. Oh, Yesus. Ya, Romo Yesuit. Jadi saya itu bukan jadi Romo untuk apa? Untuk melaksanakan cita-cita saya, kehendak saya, tapi kebutuhan Ordo Serikat Yesus. Saya itu hanya satu kali diberi tugas, yaitu menjadi staf dosen di USD Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik. Jadi saya belum pernah ditugaskan di tempat lain. Ya tentu setelah lisensiat itu S2 ya. Kemudian saya belajar lagi ke BC, Boston College Amerika begitu ya. Tapi itu hanya tugas untuk pematangan, perkembangan supaya saya sebagai salah satu staf dosen itu ya makin siap, makin profesional dan juga makin mudah membantu mahasiswa. Ya. Lalu Romo, kan tadi kan tentang hierarki Romo. Lalu kalau ajaran kitab suci tentang hierarki itu apa saja? Oke, sebetulnya seperti tadi ya. Jadi katakanlah hierarki itu tidak ditentukan oleh Tuhan, tapi oleh gereja, supaya kehadirannya untuk melayani, untuk membantu umat semakin tertata, semakin baik, ya. Ya syukur ya. Gereja Katolik itu sangat bersatu ya. Hanya satu Gereja Katolik. Dan jelas ya, Gereja Katolik di Indonesia itu punya kesatuan yang sama dengan Gereja Katolik di Amerika atau di Eropa atau di Australia atau di Afrika. Ya, Asia sendiri. Jadi itu sangat kuat kesatuannya. Jadi hierarki itu juga melayani dan mempersatukan. Tapi yang fungsi utama tadi melayani. Melayani dalam bidang apa? Ya macam-macam ya. Ya. Misalnya ajaran gereja. Ya, ajaran gereja. Jadi misalnya saja Anda atau kamu pernah dengar Vatikan kedua ya? Oke, Vatikan kedua, Konsili Vatikan kedua ya. Oke. Nah di situ kan disampaikan pokok-pokok pembaruan ajaran gereja. Ya, misalnya yang penting pokok-pokok pembaruan ajaran gereja. Kemudian hierarki itu ada juga untuk tadi ya meningkatkan kebersatuan umat di dalam beriman kepada
Tuhan, meningkatkan persatuan, persaudaraan, tadi ya kalau kita sebut apa, koinonia gitu ya, persaudaraan. Kalau pengajaran itu bagian dari kirigma atau melayani pewartaan ya. Kemudian juga dalam arti tertentu yang berikutnya itu juga memimpin menyelenggarakan perayaan atau liturgia. Terus yang penting juga supaya pelayanan gereja itu terpercaya, yang paling pokok adalah Satu mas. kesaksian. Ya, kesaksian. Jadi ya kalau gereja mengatakan betul-betul kita saling mencintai, ya gereja pun mulai dengan hidupnya yang sungguh saling mengasihi. Misalnya ya, para romo itu membentuk komunitas di sini. Ini supaya juga misalnya saja saya itu ikut pertemuan RT. RT kamu bukan RT. Saya tuh RT 12 RT 3 di sini ya. Kemudian saya juga ini kan dalam arti memberikan kesaksian. Saya juga ikut acara-acara entah kelurahan, kalau misalnya saja ada tirakatan ya, terus atau ada misalnya RW ini ada silaturahim di dalam perayaan Idul Fitri, saya juga hadir. Itu antara lain kesaksian itu tidak hanya di dalam umat Katolik tapi bermasyarakat. Ya itu yang pokok. Dan saya itu juga kenal dengan banyak umat di sekitar di sini. Benar itu ya. Dan justru karena itu kehadiran pasuran ini juga iya itu begitu. Ya, jadi tadi ada hierarki untuk liturgia, ya itu penting ya. Kemudian untuk kirigma, pewartaan Injil, tapi juga berkatekisme, pembinaan iman, kemudian persatuan, koinonia, kemudian yang sangat penting adalah pelayanan atau diakonia. Tetapi itu semua makin kuat melalui kesaksian atau martyria. Ya. Begitu ya. Jadi sekarang ini kesaksian itu sungguh menjadi cara kita bersaudara, melayani itu tadi. Lalu Romo, kalau menurut gereja sendiri, apa itu kaum awam dalam gereja Katolik? Oke. Keterkaitannya dengan Betul. hierarki. Jadi sekarang ini antara awam dan katakanlah hierarki itu sesungguhnya menyatu. Ya, awam itu bukan warga gereja kelas 2. Sebaliknya sekarang ini hierarki amat membutuhkan kehadiran awam ya. Awam jangan diartikan dalam KBBI. Apa itu KBBI? Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Awam itu artinya ya tidak paham, aku awam terhadap masalah ini. Jadi di dalam gereja awam dan hierarki itu sekarang ditekankan adanya kesatuan, sinergi atau kerjasama. Bahkan hierarki sadar amat membutuhkan kehadiran, keterlibatan, kemudian juga peran utama kaum awam. Itu begitu. Jadi kembali saya tegaskan, sekarang ini gereja itu sungguh ya kesatuan antara awam dan hierarki, dan tidak ada lagi yang atas atau yang bawah. Bahkan tadi kan disebut persekutuan anggota.
anggotanya ya tadi ya ada hierarki, yaitu pembedaan fungsi, bukan lebih-lebih kedudukan atau jabatan. Oke, jadi saya itu hadir bukan karena apa? Pengen dihormati, tapi sebaliknya. Dulu memang ya, waktu masih remaja kamu SMP begitu ya, jadi Romo itu hanya dihormati. Ternyata sekarang mah hadir untuk gereja. Jadi keberadaan para Romo itu untuk gereja, tapi gereja kami ya gereja mahasiswi, gereja kampus begitu ya, begitu. Oh iya, iya Pak. Gimana? Kamera masih jalan. Ya, Ya cukup. ya mungkin cukup itu Romo sudah. Mungkin ada pertanyaan terakhir Romo. Lalu keterlibatan kaum awam dan tugas-tugas kaum awam dalam gereja itu apa saja? Ya tadi sama. Sama. Jadi sama juga dalam bidang koinonia, bersaudara, baik bersaudara antar umat sendiri dengan maupun bersaudara dengan yang tidak Katolik. Bersaudara dengan siapa saja, karena Katolik itu artinya apa? Bukan umum, tapi Katolik itu bersaudara dengan siapa saja. Welcoming everybody. Oke. Untuk siapa saja itu welcoming everybody. Kemudian juga sama awam itu juga dia konia atau melayani. Ya, dan juga hikmah pewartaan, tapi dengan ya hidup berkeluarga di tengah masyarakat begitu. Ya memang sekarang pun di dalam berliturgi yang mimpin pada umumnya ya entah itu dalam pelayanan sakramen ya dan liturgi ya hierarki ya, tapi peran umat di dalam berliturgi saja sangat dipentingkan begitu. Lalu siapa yang aktif ya umat begitu ya di dalam berliturgi itu. Maka kembali saya tekankan, umat itu, awam itu sangat dibutuhkan oleh hierarki. Hierarki pun juga membutuhkan umat, dan umat membutuhkan. Maka kita saling begitu. Saling melengkapi. Ya, saling membutuhkan. Oke, terima kasih banyak Romo udah menjawab rasa penasaran kami tentang kehidupan Romo, tentang hierarki dan tugas-tugas gereja. Mohon maaf bila dalam perbuatan maupun perkataan kami ada yang salah. Terima kasih banyak Romo dan selalu sehat ya Romo. Terima kasih. Oke, terima kasih juga dan selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Romo. Terima kasih.